Gua sama dia pun sama-sama bertanya satu sama lain dan menceritakan tinggal di mana dan kenapa bisa jalan sendirian. Jadi dia itu lagi banyak masalah di rumah dan dia pengen ke gunung buat ngelupain semua masalah itu, tapi nggak ada temen yang mau diajak. Akhirnya dia nekat sendirian menaiki atap tertinggi Pulau Jawa Tengah ini. Emang ya cewek yang nekat. Setelah ngobrol kesana kesini, gua memutuskan buat jalan lagi. Gua memposisikan dia di depan supaya dia gak tertinggal di belakang, dan gua pun bisa mengawasin dia. Gua melihat jam di HP, sekarang sudah jam setengah 8 pagi, dan mungkin jam 9 baru sampai di pos 4 Ranu Amreta. Setelah jalan dari tempat istirahat tadi, gua mulai sedikit tenang karena ada yang nemenin. Tapi gua belum benar-benar yakin kalau dia tuh manusia atau bukan. Karena di sini kadang sulit sekali membedain mana manusia, mana yang bukan. Akhirnya gue jalan agak rapet sama dia dan gua mencubit lengan dia dengan agak sedikit keras. "Oh, sakit. Ngapain sih nyubit gitu? Sakit tahu." "Hehehe, iya maaf." Dengan senyum meringis kayak kuda. "Gua cuma belum yakin kalau lu tuh manusia, jadi gue cubit." "Ya tapi pelan-pelan juga kan bisa Bambang." Iya maaf. Ayo jalan lagi, jangan berhenti di sini." Gua nyuruh jalan lagi karena gue sedang diawasin dari samping sebelah kanan, jaraknya agak jauh. Ada satu kuntilanak yang mukanya pucat dan hampir seputih kapur. Setelah jalan 20 menitan, gue baru inget. Dalam hati gue ngomong, bodoh banget ya gue. Udah ketemu dari tadi, udah cerita kesana kesini, tapi belum tahu nama dia. Ah, sial. Mau bertanya pun malu, tapi kalau nggak tanya juga penasaran. Akhirnya gua memberanikan diri untuk bertanya ke dia. Gua langsung menepuk pundak dia dan dia pun langsung menengok dengan muka agak sedikit sinis. "Apalagi? Belum percaya gua manusia? Gimana sih biar lu percaya? Gua harus ngapain? Ayo ngomong." "Dih, galak banget sih jadi cewek. Gua cuma mau tanya, nama lu siapa? Dari tadi kita ketemu, cerita kesana kesini, ngobrol bareng, tapi belum tahu nama sama sekali." "Ah iya, bego banget ya. BTW, nama gua Indira, panggil Ara aja ya." "Lah, namanya Indira, kok dipanggilnya Ara? Dapat dari mana tuh huruf A depannya? Nyolong." "Ya ampun, nih cowok ngeselin banget dah. Pengen gue cubit lu? Apa gue gigit aja sekalian? Sebel banget dah." "Wah, serem." "Hehehe, jangan serem-serem Ara, namanya juga bercanda. Tapi kalau mau serius juga nggak apa-apa sih, biar nggak bercandain." Gue senyum-senyum sendiri ngomong kayak gitu. "Serah lu aja dah. Ada ya cowok ngeselin kayak gini. Dah, nama lu siapa?" "Jelas ada lah cowok seganteng ini. Nih kenalin, nama gua Firman Ari. Panggil aja Ari. Tapi jangan panggil sayang ya, ntar baper. Hehehe." Ah, sialan nih cowok. Bisa-bisanya gombalin gua kayak gini. Bukan gombal Ara, tapi lebih ke bercanda dengan gaya. Dia pun langsung balik badan dan jalan lagi. Perjalanan kali ini treknya udah semakin sulit, dengan trek pasir dan dipenuhi akar yang melintang serta pohon-pohon yang lebat hingga matahari kadang tak masuk menyinari tanah. Setelah jalan sekitar 40 menitan, akhirnya gue sampai di pos 4 Ranu Amreta. Gue langsung menyuruh Ara untuk istirahat di sini dan membuat makanan. Di situ gue langsung menaruh keril dan mengeluarkan logistik gue yang berupa mie dan peralatan masak gue. Begitupun Ara juga melakukan hal yang sama.
Dia bingung ngelihat gua yang bawanya cuma mie sedangkan dia mau memasak nasi. Gila lu, Ri. Naik gunung begini cuman bawa mie, nggak ada nasi atau apa gitu? Ada nih jajan, mau? Bukan gitu ya maksud gua. Lu kan ke gunung, tenaganya habis banget terkuras, tapi malah cuma bawa mie instan. Ya mau gimana lagi ya, Ra? Gua nggak bisa masak nasi, makanya cuma bawa mie. Biasanya yang masak temen gua, tapi dia nggak ada yang ikut. Jadi dengan terpaksa gua cuma bawa mie. Dah, taruh di carrier aja tuh mie instannya. Sini gue yang masakin. Mau makan apa lu? Hehehe, makasih. Makan apa ya? Ayam geprek aja ada nggak? Kalau nggak bakso deh, ada. Dengan muka sinisnya, dia berkata, "Buset dah nih cowok, udah mau gua buatin makanan, malah minta yang susah-susah. Ya nggak ada lah, beli aja sendiri tuh di bawah sana. Terbang aja ke bawah biar cepet." Ya lagian, lu pakai tanya segala mau makan apa? Tinggal dibuatin juga bakal gua makan kali. Gitu aja kok ditanya. Iya, terserah lu aja, Ri. Dia ngomong sambil muka sedikit meledek gua. Setelah masak-masak selesai dan gua bantuin dia sedikit buat masak. Ya emang gak bisa, mau bantu apa lagi coba? Paling juga kan bantu ngabisin. Makanan tersaji di dalam piring. Hidangan yang cukup lezat di saat lapar begini. Ayam goreng dan sambal kecap. Hidangan yang cukup lezat di atas gunung begini. Jarang-jarang bisa makan seenak ini di atas gunung. Gumam gua dalam hati. Setelah makanan habis, gua langsung ngomong ke Ara. Enak banget makanan lu, Ra. Nanti kapan-kapan ke rumah gua ya. Lah, ngapain gua diajak ke rumah lu? Mau gua jadiin tukang masak di rumah, biar bisa makan makanan enak terus buatan lu. Hehehe. Kirain apa? Habis makan, tiba-tiba langsung ajak ke rumah lu. Ternyata dijadiin juru masak. Iya sih, mau dijadiin apa? Istri gitu? Gue tahu nih. Apa jangan-jangan lu suka ya sama gue? Ngaku lu. Dia sambil malu-malu bilang, enggak. Diselingi dengan senyum manisnya. Sial. Ternyata cantik juga ya cewek ini. Gumam gue dalam hati. Setelah selesai dengan semuanya, tak lupa gue langsung minta dibuatin kopi sama Ara. Dikarenakan gue pengen dibuatin kopi sama perempuan. Ara yang manis, gue minta dibuatin kopi boleh nggak? Please, gue memohon dengan muka memelas. Jangan gunain raut muka seperti itu. Gue mau nolak jadi nggak tega. Ya udah, gue buatin nih. Akhirnya dibuatin juga. Tapi kok ini cuma satu? Kan dia juga doyan ngopi. Rah, kok ini cuma satu? Kan lu juga doyan sama kopi. Sengaja gue buat satu biar menghemat dan itu satu buat kita berdua. Modus. Bilang aja Ra, lu pengen barengan sama gue? Enggak, ya emang menghemat itu. Ya udah, nggak apa-apa, terserah lu aja, Ra. Yang penting lu seneng, gue juga seneng. Lantas, gue langsung mengeluarkan rokok dari saku gue ini. Tak lengkap rasanya jika ada kopi tak ada rokok. Bagaikan ambulan yang tanpa wiu. Setelah istirahat setengah jam di sini, gue langsung menyuruh Ara memasukkan kembali barang-barangnya. Dan gua pun melakukan hal yang sama. Di sini gua menyuruh Ara untuk menjaga jarak agar tidak terlalu jauh karena kabut mulai turun dan hati langsung merasa tidak enak sekali. Gua lanjut jalan kembali dengan trek yang masih sama, jalan berpasir dan akar yang melintang. Di sini gua merasa banyak banget yang mengawasin dari balik kabut. Gua sedikit takut kali ini. Dan Ara juga sepertinya merasakan hal yang sama dikarenakan dia langsung merapatkan barisan dengan gua. Gua pun berbisik ke Ara.
Udah jalan aja, nggak usah takut. Ada gua. Jangan diliatin, jalan terus aja ke depan. Tak lama, ada suara melalui batin ini. Kalian berdua siapa? Berani-beraninya datang kemari dengan membawa pengikut semua. Lantas, gua langsung bertanya sama Ara. Ra, lu denger sesuatu nggak? Iya Ri, gua denger kok. Udah nggak usah dipeduliin, kita lanjut jalan terus aja. Gua sama Ara langsung melanjutkan perjalanan. Dan di samping kanan kiri gua seperti ada yang berjalan bebarengan dengan gua. Setelah gua tengok, nggak ada siapa-siapa. Tapi kenapa ada semak-semak yang bergoyang sendiri seperti habis dilewatin seseorang? Ah, biarinlah. Yang penting jangan mengganggu lewat fisik, gumam gua dalam hati. Tapi tak lama kita jalan, dari depan datang langsung angin yang cukup kencang hingga membuat debu terbang sampai aku menutup mataku dengan satu lengan. Dan satunya lagi langsung memegangi baju Ara. Karena gue takut ini hanya tipu daya demit untuk memisahkan kita berdua. Karena jika seperti ini tak salah lagi, gerbang ke dimensi lain telah dibuka. Dan gua memasuki dimensi mereka. Jika gua gak memegangi baju Ara dan Ara gak memegang tangan gua, mungkin kita berdua udah berada di tempat yang berbeda. Setelah angin dirasa hilang, gua langsung membuka mata gua. Betapa kagetnya gua dan Ara. Jika tempat yang sekarang gua tempatin sama seperti zaman kerajaan. Dan gua sekarang berada tepat di tengah-tengah kerumunan orang yang sedang melakukan aktivitas. Ada yang jual beli dengan menggunakan sistem barter, dan ada yang sedang membawa sayuran. Dan banyak juga rumah joglo di sini, rumah khas Jawa Tengah. Di situ gua ngerasa takut. Begitupun Ara, dia juga ngerasa sangat takut. Dia dengan lirih berbicara ke gua sambil memegang tangan gua agak kencang. Ri, gua takut. Ini di mana Ri? Kok kenapa jadi rame begini? Udah Ra, lu tenang ya. Di sini lu jangan ngeliatin kalau lu takut. Bersikap biasa aja. Ini bukan dunia kita Ra. Ini kita diperlihatkan ke zaman dahulu. Tapi jangan percaya, ini hanya tipu mata kita. Yang penting, lu di sini hati-hati dan jangan sampai nabrak orang di sini. Gua nggak pengen ada keributan dan membuat semua yang di sini fokus ke kita. Dan Ara pun hanya mengangguk sambil terus memegangi tangan gua. Gua mencoba menyuruh Ara jalan kembali dan tetap berpegang tangan aja, biar dia ngerasa aman di dekat gua. Gua jalan terus lurus ke depan. Tapi udah lama jalan, sepertinya kampung ini tak berujung. Akhirnya gue memutuskan untuk berjalan agak cepat, supaya cepat sampai di ujung kampung. Semakin cepat, hingga seperti lari. Tapi betapa sialnya ketika gue nengok ke belakang, ternyata gue dari tadi cuman berjalan di tempat. Begitu juga Ara, yang lebih kaget dari gue. Dia langsung terduduk lemas. Ri, kita lari dari tadi udah lama, tapi kenapa kita masih di sini? Dan tiba-tiba Ara semakin lemas hingga buat berdiri pun tak bisa. Tapi orang-orang di situ seakan tidak peduli dengan kita berdua. Di situ gue meminta perlindungan ke Tuhan dan gue memutuskan untuk menggendong Ara. Serius, ini berat, bener-bener berat. Karena sama-sama membawa keril yang penuh sama peralatan semua. Tapi gua tidak bisa jika di sini terus. Bahaya buat Ara. Gua berjalan pelan sambil menggendong Ara yang setengah sadar. Entah dia shock atau gimana gua tidak tahu. Sambil menggendong, gua ngomong ke dia. Ara, gue yakin lu pasti kuat. Gak perlu takut. Ada gua di sini. Gua pasti ngejagain lu kok. Ara pun cuma diam
dan semakin lama dia semakin bertambah lemas. Gua berjalan ke pinggir rumah yang agak sepi agar bisa memberi Ara minum. Setelah menemukan yang agak sepi, gua menyandarkan Ara di dinding kayu dan memberikan Ara minum yang gua bacain doa. "Ra, ini minum dulu ya," sambil menuangkan air di dalam botol ke mulut Ara. Setelah Ara minum, muka dia malah menjadi seperti marah dan langsung segar kembali. Ara bangun dan gue tanya ke Ara, "Hei, mau kemana? Lu belum pulih betul?" Dia nggak ngerespon pertanyaan gue dan malah berjalan ke tengah aktivitas warga di situ. Gue hanya mengikuti dia dari belakang sambil bertanya dalam hati, sebenarnya dia kenapa? Kok jadi seperti marah begitu? Tiba-tiba, Ara langsung ngomong dengan keras ke semua yang ada di situ. "Hai kalian semua, berani-beraninya mempermainkan tuan saya dan temannya. Apa kalian pengen saya musnahkan beserta bangunan dan semuanya? Jawab saya, jangan cuma diam." Gua pun kaget mendengar suara Ara yang begitu kencang dan berbicara seperti itu. Seketika, semua yang ada di situ mendatangi Ara dan gua. Gak lama berselang, datang seorang perempuan cantik menggunakan pakaian batik sedada. Lantas, Ara pun bertanya ke perempuan itu, "Siapa kau? Berani-beraninya mempermainkan tuan saya?" "Tenang, tidak usah marah. Saya tidak ingin membuat kalian berdua marah. Saya hanya mengajak Anda untuk melihat-lihat daerah saya. Kalian berdua anak yang hebat. Masing-masing dari kalian memiliki penjaga yang hebat. Dan kalian berdua bukan anak sembarangan. Kalian berdua masih memiliki darah kerajaan yang berbeda. Makanya saya memasukkan Anda ke sini." Tiba-tiba, gua setengah sadar berucap sendiri ke perempuan itu, "Kembalikan saya ke tempat semula. Jika tidak, akan kubakar kau beserta pendudukmu." Dia pun hanya diam, dan tidak lama Ara terjatuh tak sadarkan diri. Tapi betapa ngerinya semua warga di situ. Pas gua tengok semua, mukanya hancur dan ada yang pincang. Intinya semua berubah menjadi menjijikan. Dan wanita yang tadi mukanya mengeluarkan darah dari mulutnya dan giginya mengeluarkan taring. Gua takut banget saat itu. Di satu sisi mereka semua menjadi menyeramkan, tapi tak maju selangkah pun. Dan di sisi lain, gua harus menyadarkan Ara yang sedang pingsan itu. Pas gua mau menyadarkan Ara dengan air, seketika perempuan yang mempunyai taring itu terbang ke arah gua dan menyekik gua. "Dasar bodoh, berani-beraninya menantang saya." Gak lama, gua jatuh tak sadarkan diri. Penglihatan terakhir gua yaitu Ara yang berada tepat di samping gua. Pas gua bangun, rumah-rumah yang tadi sudah hancur semua, berantakan. Entah siapa yang melakukannya, gua tidak tahu. Tapi semua warga yang tadi menyeramkan sudah tidak ada lagi. Gua duduk dan melihat Ara yang masih pingsan. Tapi badan gua ngerasa capek banget, seperti habis lari maraton. Lantas gua mendekati Ara dan menaruh kepala Ara di pangkuan gua. Gua mengambilkan minum dan gua bacain doa kembali. Minuman itu gua masukin ke mulut Ara sambil gua mengelus-elus rambut Ara supaya dia bangun. Dan pas air masuk ke mulut Ara, dia langsung batuk dan tersadar dari pingsannya. Ara langsung duduk dan memeluk gua. "Ri, gua takut, Ri. Dari tadi gua kenapa, Ri? Kenapa badan gua sakit semua begini?" "Kamu dari tadi pingsan, Ra. Tapi ini sudah aman, Ra. Semuanya sudah menghilang dan rumah-rumah di sini sudah hancur semua." Lantas, gua membantu Ara berdiri dan gua gendong keril gua serta keril Ara yang gua taruh di depan. Gua berjalan sambil memampah Ara. "Ayo, Ra, kita lanjut jalan lagi. Sepertinya ini sudah sore. Kita harus keluar dari sini sebelum petang.
Semoga kita menemukan jalan keluar ya. Ara hanya mengangguk dikarenakan dia masih agak sedikit lemas. Gua berjalan sambil menengok kanan kiri yang semuanya sudah berantakan. Gua bertanya dalam hati, siapa yang menghancurkan ini semua? Kok bisa pas gua sadar semuanya sudah hancur lebur begini? Orang seperti apa yang bisa melakukan ini semua? Dan gua mendengar suara dari batin gua sendiri. Yang ngelakuin itu semua kamu sendiri, Raden. Kamu saking marahnya hingga kamu tak sadar membunuh semuanya dan menghancurkan rumah-rumah di sini hanya sekali sentuh.